Ini rumah troli dan kesana menuju arah Cipatat ya. Teman-teman tahu mungkin saya sekarang lagi di mana ya, dengan dua tanda itu, dua clue itu. Ya, bener banget teman-teman, bener. Saya lagi di stasiun Tagok Apu ya. Ini malam-malam tentunya. Bukan nggak ada maksud atau nggak ada tujuan kesini malam-malam. Pasti ada tujuan dan pasti ada maksud tertentu. Dan mudah-mudahan bisa jadi hiburan buat teman-teman semua. Waduh, apa itu yang merah-merah? Kacau. Kacau. Ini bangunan musolanya dan toilet. Oke, ini pelangnya. Ini pintu khas ya. Pintu khas bawaan zaman Belanda. Keren. Ini ruang kepala stasiun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa diresmikan persinyalan elektromekanik. Oh. Jadi ini kelihatan nggak ya? Jadi nggak kelihatan ya. Oh, jadi ini tuh plakat marmer dari marmer ya, meresmikan persinyalan elektromekanik, bukan peresmian gedungnya, bukan. Saya juga baru tahu. Ini ternyata nih seperti ini dalamnya. Tuh, coba kita center ya. Nah, seperti ini dalamnya. Keren ya. Jadi bagian atas itu elektronik, yang bawah manual gitu, masih sinyal mekanik, dipaduin jadilah elektromekanik gitu. Jadi tuasnya tetap dipakai, cuman disambungin ke saklar elektro gitu, digital gitu. Keren. Mungkin ini satu-satunya tapi nggak tahu juga ya. Dengan sok tahu, makanya kalau mungkin ini masih berfungsi ya pastinya ya, cuman ya karena lagi nonaktif jadi nggak berfungsi gitu. Nah, tadi saya juga masih ada telepon yang di engkol tuh, telepon engkol dari jendela ini. Wah, nggak kelihatan di dalam. Oke, seperti ini kondisi stasiun Tagok Apu kalau malam hari ya. Biasanya kalau masih agak sore, di sini banyak yang nongkrong. Di sini banyak anak-anak atau pemuda-pemuda yang nongkrong. Namun sekarang udah lumayan agak malam, jadi ya udah pada pulang ya, udah pada ngampih. Nah, ada tujuan apa saya datang ke stasiun Tagok Apu malam-malam? Itu bukan nggak ada tujuan, tentunya ada. Yaitu salah satunya kita bakal nge-explore ini rumah yang ada di, nggak nge-explore sih, kesannya lebay ya nge-explore. Nggak, saya cuma diem di depannya aja ya. Cuman diam di depan dan ada sedikit yang mau disampaikan, ada yang mau diceritain lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia. Oke, kali ini saya berada di stasiun Tagok Apu. Dan di depan kita ini adalah rumah dinas peninggalan zaman Belanda. Ya, bisa kita lihat sama-sama. Ini cukup udah terbengkalai ya, nggak dipakai dan akhirnya kosong seperti ini, sama sekali tidak dipakai. Namun sebelum kita ngobrol, baiknya kita ke arah lebih ke selatan ya, ke timur ya, karena di sebelah sana, di sebelah timurnya ada rumah satu lagi. Yuk kita ke sana. Kalau di jalan kereta api seperti ini, kita tuh menggambarkan seperti apa rasanya petugas yang mengecek jalur. Kurang lebih seperti ini rasanya. Oke teman-teman, coba teman-teman rasain bagaimana rasanya jadi petugas pemeriksa jalur kereta api ya. Saya nggak akan ngomong, tapi sok teman-teman dengerin baik-baik dan nikmatin aja videonya. Oke, cukup ya teman-teman, kurang lebih seperti itu rasanya. Dan ini kita sekarang di daerah dekat jembatan ya. Jembatannya ada di depan. Suasananya bener-bener sepi ya, karena malam-malam ya, namanya juga malam-malam pasti sepi. Ini jembatannya, bisa teman-teman lihat ya, ini jembatan yang ada di Tagok Apu. Ini yang di sebelah timur ya, yang dimana ini tuh menuju ke tempat
pengambilan batu lah gitu, tambang batu gitu. Balik lagi ya teman-teman, kita coba cek rumah yang tadi. Coba cek rumah peninggalan, dan seperti yang teman-teman lihat, ini adalah rel yang semi dibilang non aktif ya, sebenarnya enggak juga ya, karena sebenarnya ini statusnya masih aktif sebenarnya, tapi udah nggak beroperasi buat ngangkut penumpang atau kereta barang atau apapun. Oh ternyata sini udah kekubur ya teman-teman relnya, sayang ini relnya udah kekubur di sini. Berarti udah lama banget nggak ada kereta inspeksi lewat ya, karena ini ketutupnya bener-bener lumayan loh, ketutup full, tutup. Dan karena ini jalan ya, jalan menuju warga gitu, di sini jadinya mungkin kena sahur. Oke, saya coba sambil ngobrol ya, sambil ngomong kita. Oke teman-teman, jadi seperti ini tadi kondisi kalau misalkan kita berjalan di rel malam hari. Sangat-sangat ya lumayan lah kalau pekerja apa pemeriksa rel kereta api itu pasti agak-agak ini ya, lumayan bikin ya, lumayan cukup melelahkan loh sebenarnya. Makanya kita jangan sampai tuh, saya juga ngos-ngosan, jangan sampai kita tuh menganggap remeh pekerjaan pemeriksa jalur rel kereta api, jangan sampai kita nganggap remeh. Oke, kita langsung ke depan lagi ya. Asli ini saya capek, bukan capeknya tuh ngos-ngosan, jadi ngos-ngosan juga lumayan loh. Jadi jadi pengawas jalur kereta api itu nggak gampang. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa ngejaga situasi di dunia maya ya. Saya di sini bakalan ngomongin tentang yang goib ya. Salah satunya ya ini, yang teman-teman tonton ini adalah dunia maya, itu adalah dunia goib modern ya. Otomatis kalau teman-teman misalkan sedikit aja salah untuk menyampaikan sesuatu hal, itu bisa apa ya, bisa menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan hoax lah atau apapun itu. Seperti layaknya rumah yang ada di depan kita ini. Ada Meng. Halo Meng. Ada kucing ya. Seperti layaknya rumah yang ada di depan kita ini. Ini udah terfitnah. Udah termakan isu yang kita buat sendiri. Tapi saya nggak mengiyakan. Saya di sini bukan mau nge-explore rumah ya.
Saya nggak ngeiyakan, saya juga nggak mengajak teman-teman untuk masuk ke sesuatu hal yang buruk atau ya yang mengada-ngada gitu. Karena ini bisa berdampak buruk juga ke depannya. Rumah ini jadi makin terbengkalai atau mungkin beberapa hal lain yang lebih daripada itu gitu. Kewajiban kita, siapa di sini yang ngaku real fans harus bisa ngejaga apa yang ada sekarang gitu ya. Entah itu real fans atau entah itu penyuka sejarah, entah itu sekalipun kita yang suka atau yang cinta terhadap negara kita ini gitu. Ya ini salah satunya yang harus kita cintain, bukan kita rusak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jangan kita rusak dengan hal-hal yang menjerumuskan. Misal teman-teman kan, aduh Meng, maaf Meng. Mengnya jadi kabur lagi, anak-anak duduk diganggu. Aduh, jadi nggak enak nih. Nah, kita sebagai makhluk sosial ya, dengan kayak gitu aja si kucing akhirnya dia pergi, itu berarti kita udah ngeganggu kan. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang nggak jelas. Jangan sampai kita menambah kesan atau menambah buruk keadaan daripada rumah peninggalan ini. Ya, teman-teman. Terutama nih ya, saya ngomong kayak gini terutama untuk teman-teman yang lebih ke bikin kontennya konten misteri gitu ya, atau konten yang gitu-gitulah. Oke, kita langsung ke rumah yang satu lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Dan ini kenapa saya nyampein sesuatu hal yang seperti itu, karena pertama, ingat di sekitaran rumah ini masih banyak warga. Terus yang kedua, apa yang beredar itu belum tentu benar. Dan terus kita juga nggak perlu ngiyahin, nggak perlu diiyahin dan nggak perlu ikut membuat si kesan rumah bekas peninggalan ini tuh jadi lebih angker atau apa gitu. Janganlah. Ini rumah peninggalan yang benar-benar kita harus jaga. Walaupun memang keadaannya udah nggak sebagus dulu ya, tapi setidaknya ucapan kita tuh harus tetap bagus. Ya, saya sih lebih ke biar ngajak ke teman-teman. Ya, ini nggak ada apa-apa loh beneran. Nggak sama sekali. Kalau saya boleh berpendapat ya, mau malam mau siang, rumah ini tuh di mata kita yang pecinta sejarah, pecinta kereta api atau sejenisnya, ini rumah tetap rumah yang bener-bener bagus, nggak sama sekali ada celah. Rumah yang bener-bener indah, sama sekali nggak ada celah. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan paham. Saya di sini sekali lagi nggak ngajak teman-teman untuk ke arah yang negatif ya. Rumah yang ada di stasiun Tagok Apu itu peninggalan, jangan dirusak dengan gosip-gosip nggak jelas. Ada penunggunya lah, apalah inilah itulah. Jangan rumah ini. Mungkin lebih angker lagi rumah kita sendiri, karena kita nggak sholat di situ, kita nggak baca Quran di situ gitu kan. Ya sama aja angkernya, malah jadi
ngebawa sesuatu hal yang buruk gitu. Ini mending ya, terlihat agak kurang enak, terlihat ya mungkin karena memang nggak dirawat, daripada kita bikin gosip ya, gosip murahan lah itu istilahnya kalau kata saya. Daripada kita bikin gosip tentang rumah ini sesuatu hal yang buruk-buruk, mendingan ayo sama saya mendingan di sini gotong royong kerja bakti bersihin ini rumah, dipercantik, diperbagus. Saya yakin kayak juga pasti mau ngedanain, ngasih catnya kayak apanya kayak gitu, daripada cuman sekedar ngebuat sesuatu hal yang bikin orang tuh mengada-ngada gitu kan. Lihat, ini kan udah dicoret-coret apa segala macam. Kalau daripada kita bikin gosip yang nggak jelas, mendingan yuk ngecat ini nih tembok-temboknya, dibikin bagus. Saya yakin nanti besoknya pasti kalau ini rumahnya udah rapi, ini pasti banyak yang datang ke sini, banyak yang selfie, banyak yang foto-foto. Lebih manfaat daripada kita cuman sekedar ngebikin gosip yang nggak jelas. Rumah ini lah angker lah, apalah itulah. Maaf ya teman-teman, saya agak menggebu-gebu nih kalau urusan kayak gini. Ya seolah nggak terima aja gitu apa yang kita jaga, apa yang kita banggain gitu, itu dirusak sama orang, dirusak sama konten kreator atau beberapa kreator yang nggak paham gitu. Saya sih nggak nyalahin ya, mungkin mereka belum paham, mungkin juga mereka belum belum sadar lah kalau ini tuh aset berharga kita gitu. Saya terakhir kesini tuh udah agak lama ya, sekitar bulan Oktober tahun lalu kalau nggak salah tuh. Ini masih rada, waktu tahun lalu masih rada mending loh. Pintu ini juga belum pintu yang ini belum kebongkar gitu. Ini udah hancur jadinya. Terakhir waktu pas saya kesini ini masih kepasang pintunya. Sekarang udah copot. Begitulah teman-teman. Jujur itu unek-unek dari, bukan unek-unek ya, unek-unek lah boleh. Sedikit unek-unek dari saya. Oke, sekarang kita ngobrol ya di sini ya, biar teman-teman juga sedikit ada hiburan lah. Saya ngobrol sambil di belakangnya backgroundnya rumah ini ya, biar kelihatan lah. Tolong sekali lagi teman-teman sekalian bantu biar semua orang tuh lebih ngeh dengan apa yang ada sekarang. Ini yang ada sekarang aja udah nggak kerawat gitu, apalagi dengan ada hal-hal yang berbau-bau ke arah negatif gitu. Jadi semakin kelam gitu. Aduh, ada-ada aja ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita sedikit berbicara tentang teman-teman. Sekarang kita sedikit ngobrol lah. Ada sambil duduk capek. Jujur agak lumayan tuh, jalan-jalan dikit aja udah agak bikin capek. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi tolong dibantu buat nyebarin kebaikan, terutama tentang rumah yang belakang kita ini. Dan tolong di counter juga kalau misalkan ada teman-teman ya, saya juga minta buat teman-teman konten kreator, janganlah, tolonglah jaga rumah atau jaga peninggalan, jaga ya
kita sama-sama jaga. Ini tempat kita juga, jangan dikotorin, jangan dibuat hal-hal yang lain. Dan saya rasa itu termasuk apa ya, seperti pembodohan ya. Seperti pembodohan jadinya tuh. Jadi orang-orang tuh lebih memang sih kalau dibilang banyak yang nonton, pasti banyak yang nonton karena di kita tuh cenderung senang sama hal-hal yang berbau misteri gitu, makanya pasti banyak yang nonton. Makanya ya saya sih di sini bertujuan nggak bermaksud apa-apa. Mungkin teman-teman yang udah nge-explore tempat ini mungkin nggak tahu atau gimana, ya kita perbaikilah, karena ini adalah aset kita juga yang harus kita jaga. Makanya jangan sampai kita biarin gitu beberapa konten lenglang gitu aja. Saya juga ngobrol sama warga sini tadi pas sebelum explore ya, pas ya masih agak beberapa jam yang lalu lah. Ada orang sini namanya Kang Eka ya kalau nggak salah tadi, dia juga setuju ya, jangan dibikin konten misteri karena ya itu tadi, jadi ke warga juga jadi dampaknya kurang enak, kurang baik, kurang bagus lah. Apalagi di belakang sini juga banyak warga, di belakang sana juga banyak warga. Itu jadi kesannya tuh, dan kalau udah viral kan susah jadinya nempel gitu. Nah di sini saya udah ngeiniin ya bahwa di sini sama sekali nggak ada apa-apa ya, karena ya memang nggak ada apa-apa. Memang ya apapun yang ada itu bisa dibuat, video di YouTube tuh bisa dibuat, ya kan? Oke teman-teman, kalau bisa dengar teman-teman di sini ada suara pintu ya, itu kayaknya pintu pada larang ya, suara palang pintu kereta api. Itu kayaknya suara palang pada larang, kedengeran sampai sini kalau malam-malam karena hening. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya di sini cuma ngajak, yuk bersihin image buruk tempat-tempat yang bersejarah. Bersihin semua image buruk atau kesan-kesan buruk atau negatif tentang tempat-tempat peninggalan sejarah. Tolong dibantu share juga ke teman-teman yang lainnya, terutama para real fans ya. Jika setuju, komentar di bawah setuju atau enggak kalau tempat-tempat ini istilahnya apa ya, sekarang tuh kan udah ada istilahnya ini tuh cagar budaya, termasuk bangunan cagar budaya dan lain-lain. Masa kita seenaknya bikin konten mistis negatif gitu kan, jadi memperburuk gitu si hawanya, si suasananya tuh dibikin buruk gitu kan, nggak etis lah, nggak baik lah. Oke teman-teman, mungkin gitu ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi tolong bersihkan tempat-tempat yang kita cintai dengan ya minimal teman-teman nge-share video inilah, biar sama-sama kita bangun image yang baru tentang tempat-tempat peninggalan seperti ini. Image yang baik, image yang bener-bener sama sekali nggak merusak gitu kan. Oke, image yang baik, image yang nggak ngerusak, image yang bener-bener manfaat. Stop pembodohan, stop ya kalau dilihat-lihat nih ya, saya nggak bukannya menghina nih atau bukannya ya maaf nih ya, kalau dilihat-lihat konten-konten yang berbau-bau mistis itu banyakannya settingan, banyakannya nggak real gitu.
Ya buat apa juga gitu. Oke, taruhlah ngomongnya hiburan ya. Ya hiburan. Ya oke. Apakah boleh ngehibur orang dengan ngebohong gitu? Maksudnya membuat cerita khayal yang nggak sesuai dengan keadaannya, kan nggak boleh. Nah, sebagaimana teman-teman udah nonton, sekali lagi rumah ini sama sekali nggak angker, karena apapun itu tempatnya, apapun itu objeknya, yang membuat angker itu ya kita sendiri. Tapi bukan saya loh ya, awas loh. Yang membuat angker itu ya kita sendiri. Membikin image sesuatu hal itu angker ya kita sendiri, manusianya sendiri, bukan siapa-siapa, bukan makhluk gaib. Ya kita sendiri, manusia sendiri kadang-kadang yang membuat image ini jelek. Jadi ya akhirnya image-nya ya jelek gitu. Angker itu ya karena kita, karena kitanya gitu, bukan karena siapa-siapa. Dan hati-hati kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu hal yang bukan faktanya gitu. Misalkan ya, contoh rumah ini kan rumah peninggalan nih ceritanya ya. Bukan ceritanya, memang iya ini adalah peninggalan. Terus rumah ini tuh istilahnya rumah yang dijaga dan dijadikan peninggalan gitu kan. Menurut teman-teman, ini jawabannya sendiri ya sama teman-teman. Menurut teman-teman, apakah ini rumah angker atau bukan? Kalau saya ngejawab bukan. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang bilang atau yang bikin gosip kalau ini rumah tuh angker lah, apalah gitu kan. Nah, kira-kira fakta yang mana yang benar dipakai? Yang pertama atau yang kedua? Karena ya itu tadi, awalnya ini bukan rumah angker, tapi karena dibilang atau disebut-sebut sebagai rumah angker ya jadilah angker gitu. Padahal nggak angker, sekalipun kondisinya udah kayak gini. Oke, baik ya teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.